Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Winarti, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Baiklah, setelah sesi perkenalan tadi, langsung saja di sini kami akan membahas tentang keterampilan dasar seorang guru untuk menciptakan suasana belajar di dalam ruang kelas. Di sini kami akan membahas tentang 8 keterampilan dasar seorang guru. Mengapa guru harus mempunyai keterampilan dasar sebelum mengajar di dalam kelas? Karena yang pertama, seorang guru itu sebagai pendidik. Yang kedua, guru tidak hanya memberikan materi saja di dalam kelas. Ketiga, guru berperan dewasa untuk menyikapi sikap-sikap siswanya. Yang keempat, guru bisa menjadi penasehat, pengajar, penyayang, dan lain-lain sebagainya. Untuk itu, ada 8 keterampilan dasar seorang guru untuk menciptakan suasana di dalam kelas. Suasana apa yang diciptakan? Nah, di sini suasana yang diciptakan adalah suasana menyenangkan, di mana siswa berperan aktif, guru berperan aktif, dan di dalam ruangan kelas itu suasananya tidak menjadi tegang, tapi dia belajar dengan nyaman, belajar dengan tenang, karena dia mengerti akan kondisi yang ada di dalam ruang kelas. Guru yang pandai bercakap, guru yang pandai memberikan penguatan kepada siswanya, dan lain-lain sebagainya. Keterampilan dasar apakah itu? Nah, di sini ada 8. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Yang kedua, keterampilan menutup pelajaran. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Yang kelima, keterampilan memberi penguatan. Yang keenam, keterampilan mengadakan variasi. Yang ketujuh, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Setelah pemaparan 8 keterampilan tadi, nah di sini saya akan membahas tentang 2 keterampilan. 2 keterampilan ini yaitu keterampilan membuka pelajaran dan keterampilan menutup pelajaran. Kenapa sih kita harus mengetahui keterampilan membuka dan keterampilan menutup pelajaran? Nah, karena yang pertama itu keterampilan membuka pelajaran sangat penting. Sebelum guru memulai untuk memberikan materi atau memberikan pelajaran kepada siswanya, maka dia harus terampil dalam membuka pelajaran. Kenapa harus terampil? Supaya siswa-siswa dapat termotivasi langsung mulai dari awal pelajaran itu. Dia tidak akan bosan, dia akan menarik semua perhatiannya ke pelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Hal seperti apa sih keterampilan membuka pelajarannya? Hal seperti pertama, guru harus menyapa siswanya. Menyapa, selamat pagi, apa kabar hari ini? Nah, yang kedua, guru sekedar berbasa-basi, intinya dia melemah lembutkan suaranya. Apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Kalau misalnya ada interaksi dari siswanya, ada yang tidak hadir, Bu, maka guru itu harus berinteraksi kembali, yaitu kenapa tidak hadir, apakah ada suratnya, apakah begini ya, begitu. Itu contoh seorang guru membuka pelajaran. Nah,
Di sini juga dalam terkait materi yang akan diajarkan, guru bisa menarik isu-isu hangat yang terjadi, misalnya yang baru-baru ini, yang terkait dari apa yang diajarkan kepada siswanya. Nah, di situ akan memacu kepada siswa tersebut untuk lebih tertarik kepada hal isu yang sementara diucapkan, sehingga motivasi untuk belajar siswa itu lebih tinggi kebanding sebelum dari membuka awal pelajaran tadi. Apa sih tujuannya membuka pelajaran? Nah, itu yang pertama, untuk memotivasi siswanya agar lebih memperhatikan materi yang akan diajarkan nanti. Kenapa membuka pelajaran itu sangat penting? Karena di dalam guru saat melakukan pengajaran kepada siswanya, dia harus membuka untuk memulai pelajaran supaya siswa-siswanya itu merasa bahwa pelajaran akan dimulai, sehingga dia bersiap-siap untuk melakukan pelajaran tersebut. Yang kedua itu keterampilan menutup pelajaran. Kenapa keterampilan menutup pelajaran itu sangat penting? Nah, keterampilan menutup pelajaran itu sangat tidak kalah pentingnya dari keterampilan membuka pelajaran, karena di mana setelah kita mengawali untuk melakukan pengajaran, maka kita harus mengakhiri saat di sekolah. Karena untuk mencari ilmu, mencari pelajaran itu bukan hanya di sekolah. Nah, dalam situasi waktu di dalam sekolah itu sudah diatur jadwal ini sampai ini bahasa Indonesia, jadwal ini sampai ini matematika. Itu adalah jadwal paten yang ada di sekolah, sehingga guru harus mengetahui cara keterampilan untuk menutup pelajaran. Kalau dibilang untuk belajar, semua siswa pasti selalu melakukan belajar, karena pertama, semisal dia ada di rumah dia melihat orang tuanya makan, cara makannya pakai sendok, cara makannya pakai tangan, itu semua belajar. Dari apa yang dia lihat itu adalah pelajaran. Misalnya dia melihat orang bawa motor, oh caranya bawa motor begini, caranya apakah dia terlalu cepat atau tidak, di situ adalah belajar. Tapi kalau di suasana sekolah, kita harus mengakhiri pelajaran karena sudah ada waktu yang dipatenkan. Maksudnya dari awal ada jadwal tertentu untuk mata pelajaran tertentu. Bagaimana sih mengakhiri pelajaran? Nah, yang pertama yang dilakukan seorang guru yaitu setelah memberikan materi dari awal, guru harus menyimpulkan secara singkat dan dapat diterima oleh siswanya. Namun dia tidak langsung menyimpulkan, dia harus menarik perhatian siswanya. Sebagai contoh, apakah yang diajarkan dari awal sampai akhir dimengerti oleh siswanya. Yang pertama, dia memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang sudah diajarkan. Semisal dia mengajar matematika, dalam keadaan pasar, saat kita membeli, semisal membeli ikan atau membeli sayur, apakah harus ada manage perhitungan pembelian atau tidak? Nah, jika siswanya itu paham, maka dia akan langsung berinteraksi kepada guru, menjawab apa yang dipertanyakan oleh seorang guru, dan dia dapat menyimpulkan sendiri apa yang telah didapatkan dari materi awal hingga materi akhir. Yang kedua itu mengevaluasi. Mengevaluasi itu seperti yang pertama memberikan pertanyaan, tapi di sini dia dapat melakukan evaluasi dalam bentuk kelompok. Maksudnya
semisal di dalam kelas itu ada 20 orang, maka dia akan membagi siswanya itu, maksudnya membagi untuk membagi kelompok, dan di dalam kelompok itu dia dapat menyimpulkan apa yang sudah didapatkan dari materi awal tadi. Yang ketiga, dia menarik kesimpulan. Maka siswa yang sudah siswa yang sudah diberikan materi, maka dia akan sendiri mengetahui kesimpulan yang harus dipaparkan oleh guru, oleh dirinya ke gurunya, karena dia sudah paham materi dari awal hingga akhir itu sudah dia kuasai. Di sini guru harusnya lebih berinteraksi kepada siswanya, agar siswanya lebih aktif untuk mendorong apa yang tidak diketahuinya, maka apa yang tidak diketahui akan lebih diketahui setelah interaksi dari guru ke siswa itu diserap oleh siswa itu sendiri. Begitulah kenapa dua keterampilan itu sangat penting bagi guru untuk menciptakan suasana ruangan yang menyenangkan. Mengapa harus menciptakan suasana menyenangkan? Padahal kalau kita membuka pelajaran kita bilang assalamualaikum saja, kalau kita mengakhiri juga bilang assalamualaikum saja. Tapi itu adalah interaksi untuk siswa ke guru, guru ke siswa, dan siswa itu sendiri. Karena kalau tidak ada interaksi, maka motivasi untuk melakukan pelajaran hingga akhir dan hingga awal sampai akhir, maka tidak akan ada keinginan tahu yang tinggi kepada siswa itu untuk mengetahui materi yang diajarkan. Nah, kalau guru mengajar dengan cara tidak berinteraksi dengan siswanya, maka siswanya tidak akan melakukan interaksi kembali kepada guru tersebut. Di dalam sekolah sudah dipatenkan jadwal-jadwal itu. Nah, kalau jadwalnya dia keluar 2 jam lagi baru keluar, maka kalau guru tidak berinteraksi saat membuka pelajaran dan menutup pelajaran, maka siswa itu saya rasa dia akan bosan. Itu menurut saya, dia akan bosan karena hal yang dilakukan di dalam kelas itu hanya monoton, tidak ada umpan balik dari guru tersebut. Nah, itulah 2 materi tentang keterampilan keterampilan membuka pelajaran dan keterampilan menutup pelajaran. Dan keterampilan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu keterampilan menjelaskan. Kegiatan menjelaskan di dalam kelas merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh guru di dalam proses pembelajaran. Nah, supaya dalam penjelasan dapat dipahami baik oleh siswa, tentu saja guru harus menguasai teori, memberikan penjelasan dan mampu menerapkan teori tersebut. Guru juga sebagai pengajar selalu menjelaskan materi yang akan diajarkan kepada siswa menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa, serta memberikan contoh yang konkret agar siswa bisa memahami dari apa yang telah dijelaskan oleh guru tersebut. Selanjutnya adalah keterampilan bertanya. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan bertanya sangat penting dalam pencapaian kualitas pembelajaran. Nah, pada umumnya yang kita ketahui bahwa bertanya bertujuan untuk mendapat data ataupun informasi, tetapi kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan informasi, tetapi untuk meningkatkan interaksi antara guru dengan siswa dan antar siswa yang lainnya. Nah, dengan demikian pertanyaan yang diajukan oleh guru tidak semata-mata bertujuan mendapatkan informasi tentang pengetahuan siswanya, tetapi yang jauh lebih penting adalah
yaitu para siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, guru sebagai pengajar selalu menggunakan keterampilan bertanya kepada siswanya, baik itu dari awal pembelajaran maupun akhir pembelajaran. Keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan memberi penguatan atau motivasi. Nah, penguasaan pengetahuan keterampilan memberikan penguatan pada calon guru memegang peranan penting dalam proses pembelajaran karena respons positif yang diberikan guru akan memotivasi peserta didik untuk mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi yang dimilikinya. Nah, penguatan nonverbal dalam melakukan kegiatan yang menyenangkan, misalnya dengan memberikan senyuman dan sentuhan serta memberikan penghargaan berupa simbol atau benda. Nah, di sini penguatan nonverbal yang diberikan harus disesuaikan dengan usia siswanya. Misal jika siswanya masih TK atau SD, bisa diberikan benda yang seperti buku atau hal-hal yang disukai siswa tersebut. Penguatan yang tidak penuh diberikan ketika peserta didik hanya menjawab sebagian benar atas pertanyaan yang diberikan guru. Penguatan ini diberikan agar peserta didik mengetahui bahwa jawaban yang disampaikannya tidak seluruhnya salah dan dia mendapatkan dorongan untuk menyempurnakan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai 3 keterampilan dasar guru dalam menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Yang pertama itu, guru dalam pembelajaran di kelas mengadakan variasi. Nah, dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya memberikan penguatan kepada siswa, akan tetapi guru juga harus mampu mengadakan variasi. Dengan adanya variasi, dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat memotivasi serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan peserta didik selama proses pembelajaran. Contohnya, belajar melalui video pembelajaran, mengajak peserta didik belajar di luar kelas, dan masih banyak lagi. Dengan melakukan variasi dalam pembelajaran, siswa lebih dapat termotivasi dalam belajar. Oleh karena itu, guru dituntut untuk lebih banyak mengetahui apa yang disukai oleh siswanya dalam belajar, sehingga guru mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak monoton dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, guru dalam pembelajaran di kelas melakukan bimbingan diskusi kelompok kecil. Penguasaan keterampilan membimbing diskusi kecil menuntut peserta didik untuk dapat mengarahkan diskusi agar tetap menuju pada masalah yang dibahas, serta terampil dalam mendengarkan dan merumuskan hasil-hasil diskusi sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan diskusi. Pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif yang menuntut keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Di sini dominasi guru dalam kelas harus dikurangi sehingga tersedia kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi secara aktif. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi kelompok. Nah, melalui diskusi kelompok diharapkan siswa dapat berpikir secara lebih kritis serta mampu mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan baik. Dengan adanya diskusi kelompok kecil ini, maka siswa dapat mengungkapkan pendapat, berbicara dengan baik, sopan santun dalam mengajukan perbedaan pendapat, serta berinteraksi sosial. Kemudian yang ketiga, guru dalam pembelajaran di kelas melakukan pengajaran kelompok kecil dan perorangan. Nah, kegiatan kelompok kecil dan perorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dalam pembelajaran agar peserta didik dapat berkembang dan mencapai prestasi belajar yang optimal.